Terima kasih atas waktunya, terutama untuk Mas Jufri, sudah menyempatkan untuk memberikan awal pembekalan kita pada nantinya untuk ada program baru terkait 3 kelas. Yang pertama yaitu KTI, yang kedua public speaking, dan yang ketiga tentang entrepreneur. Nah, di sini untuk khusus yang angkatan 21 dalam kutip masuk di grup Simponi itu sudah diberikan fasilitas dari Mas Jufri untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai dengan bidang yang sudah dipilih melalui Google Formulir. Nah, dari sini nantinya itu ada bimbingan khusus dari Mas Jufri sendiri. Nah, diharapkan ke depannya itu bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang dipilih. Jadi, diharapkan untuk konsisten melalui pilihannya masing-masing. Nah, nanti itu ada namanya Kak semi kelas. Jadi di mana nanti itu pelatihannya itu secara intens. Jadi kalau misalkan nanti setelah adanya pelatihan itu diharapkan nanti ada suatu produk yang bisa dihasilkan. Nah, hal itu menjadi tolak ukur di mana kalian sudah belajar itu di mana keberhasilan kalian bisa dilihat dari produk yang kalian hasilkan. Mungkin sebagai awalan seperti itu. Selanjutnya nanti bisa dijelaskan lagi dengan Mas Jufri terkait nanti silabusnya itu sudah di-share melalui grup. Bisa dibaca-baca lagi. Sekian, terima kasih. Dilimpahkan, Bos. Iya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Jufri. Ya, kita dulu. Ini deadline jurnal juga saya sekarang. Selesai nanti jam 10. Saya dulu ya. Oke, sambil lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, waktunya sudah diganggu, waktunya istirahat semuanya. Minimal kalian tidak tidur dulu ketika ya dibiasakan jangan tidur subuh lah setelah subuh biar Vika awas tidur ya. Itu tiduran bagaimana itu? Baik, yang saya banggakan saya bilangnya apa ini, seluruh warga angkatan 21 yang nggak semua angkatan 21 ikut, ya semuanya dah yang hadir sekarang ini. Ya walaupun dalam keadaan yang tidak bisa ikut semua dengan kendala yang banyak macam itu, ada yang kendala kuota, ada kendala yang lain dan lain-lain. Mudah-mudahan di lain waktu mungkin dapat THR, dari siapa setelah Lebaran, mudah-mudahan bisa beli kuota selama 3 bulan ke depan, yang insya Allah ini apa ya bahasanya ya, bukan kuliah juga sebenarnya ya, bukan pelatihan ya, berarti pertemuan kita ini pertemuan yang bukan. Jadi ya mengalir saja. Nanti saya harapkan kalian bisa menjadi generasi yang lebih bagus dari saya, karena walaupun proses saya panjang selama di UKBK, tapi seakan-akan itu tidak ada artinya karena memang tidak ada kontribusi apapun mungkin menurut saya. Makanya kontribusi saya sekarang adalah ingin agar kalian bagaimana kalian bisa semangat dalam aktif nulis, aktif berwirausaha, aktif semuanya lah yang saya inginkan itu. Dan Novi ngantuk ya. Dan untuk untuk kalian yang di KDI berhati-hati. Walaupun berhati-hatilah. Karena pertama yang harus kalian lakukan, ini saya mulai dari KTI dulu ya. Karena peminat paling banyak itu KTI kayaknya. Yang
peminat paling sedikit itu malah entrepreneur. Saya alhamdulillah yang semangat di karya tulisnya. Jadi kalau entrepreneur nanti mungkin cukup bersemangat nanti untuk bagaimana praktek, karena nanti akan ada income yang akan didapat. Kalau karya tulis dan public speaking, ya kalau public speaking mungkin bisa dapat nanti dari media sosial. Tapi kalau karya tulisnya ya yang sabar saja nanti. Walaupun pertemuan kalian di karya tulisnya ini tidak sebanyak pertemuan yang ada di public speaking. Sudah dibaca kerangkanya yang kerangka pertemuannya atau silabus lah, bahasa anak tarbiyah silabus. Saya nggak bisa mengucapkan silabus karena takut salah, karena itu silabusnya ngawur. Saya nak dakwah soalnya. Sudah dibaca yang KTI. Yang ikut KTI siapa saja ini? Dila ikut KTI. Moodnya dibuka, Dil. Cila public speaking. Public speaking. Ayo, Hayu ini ikut apa? KTI, Mas. KTI. Nabila? KTI. Ika? KTI. Inka? KTI. Lia? Pindah KTI, Mas. Oh ini, ada Bu Koor ini. Bu Koor on cam, Bu. Ikut apa yang Bu Koor ini? KTI. KTI apa? Public speaking atau entrepreneur? KTI. KTI. Nabila on cam kan ya? Oke, sekarang kita bahas yang KTI. Sebenarnya yang ada di silabus itu adalah pertemuan yang akan membahas tentang bagaimana kalian menulis. Dalam tujuan saya di KTI ini tidak mau kemana-mana. Maksudnya tidak mau kemana-mana itu ya kita fokus pada artikel ilmiah. Karena gini, mahasiswa itu sekarang oke lah, kalian sebagai mahasiswa yang mungkin baru ataupun sudah dapat 1 tahun lebih berproses di IAIN, ya walaupun di UKBK baru, bolehlah juga untuk ikut lomba-lomba nulis di luar, artikel, esai, apalagi itu, yang lain dan yang lain-lainnya, penelitian bahkan mungkin bisa ikut. Tapi yang sebenarnya ketika sampai di puncak di akhir itu, kayak saya sekarang, saya bingung sekarang. Karena gini, dulu itu ketika jadi warga UKBK, saya sharing dulu ya. Saya lebih sering menulis artikel di blog. Blog saya itu banyak dulu, saya punya 5 blog dulu itu. Tapi ya banyak yang dihapus karena ketika kemarin periode pertama atau periode kedua, blog saya itu mengkritik habis-habisan secara politis paslon Pilpres itu. Jadi banyak yang di-delete semuanya akun saya. Banyak nulis artikel. Setelah itu pas jadi warga juga dulu pernah nulis artikel di koran-koran. Akhirnya ketika sekarang untuk mendapat beasiswa bingung apa yang mau disetorkan. Penulis mau bilang penulis di koran sudah lama berhenti. Mau bilang juara ini enggak juga juara. Mau bilang penulis blognya sudah banyak dihapus. Jadi enggak ada bukti realnya. Akhirnya saya cari kembali apa sebenarnya untuk mendapat beasiswa untuk tren-tren sekarang ini, apalagi di kampus, itu lebih fokus kepada artikel ilmiah. Jadi itu yang dipertanyakan. Dan sekarang saya juga sudah Unstable connection. Halo? Nyendat unstable connection. Kedengeran sudah sekarang?
Halo? Halo? Kedengeran suara saya? Iya, sudah. Ya. Jadi sekarang sudah saatnya kalian dari awal ini harus bisa menulis artikel ilmiah. Targetkan itu. Jadi saya mau fokus ke itu saja. Bagaimana nanti dalam membuat kerangka berpikirnya. Nah, sebelum masuk pada artikel ilmiah, ada beberapa tahap yang harus kalian lalui untuk bagaimana nanti tulisan kalian masuk di Sinta 1, 2, 3 ataupun nanti ya mudah-mudahan juga masuk di Scopus. Itu ada tahapan yang harus kalian lalui untuk karya tulis ilmiah. Yang pertama, tahapan yang harus kalian lalui adalah tahapan belajar teori. Ini diperlukan. Saya di angkatan 20 ini setiap hari Sabtu dan Minggu itu mengadakan pertemuan, sudah intens mulai kemarin. Dari beberapa kader yang ikut, yang semangat di awal, yang sampai sekarang yang saya dampingi itu yang bertahan 3 orang di karya tulisnya. Yang mudah-mudahan kalian di angkatan 21 ya yang bertahan terus yang karya tulisnya. Kenapa? Karena yang harus dipelajari itu banyak. Pertama yang persoalan teori. Untuk yang harus kalian baca, saya sudah melakukan praktek ini dan banyak digunakan teori-teori ini. Ada satu buku yang harus kalian baca kembali. Kemarin kan jurnal kan ya. Sekarang ini buku dalam bentuk buku. Nah, buku ini ditulis oleh Profesor Wirawan. Ini tentang teori sosial dalam 3 paradigma. Nah, kenapa kok dibutuhkan teori sosial dalam 3 paradigma? Saya baca di jurnal, di artikel ilmiah, di skripsi, tesis, bahkan disertasi. Nggak dengar. Kedengeran. Baru kedengeran. Ya Allah. Ya, jadi yang harus kalian pahami pertama kali itu adalah tentang teori dulu. Jadi teori-teori itu yang harus dipahami. Makanya dulu kalau saya itu ikut pelatihan tulis artikel ilmiah itu, ya review buku yang harus saya tekankan. Makanya kepada yang mungkin pernah ikut review buku saya, ya itu sudah yang dilakukan dulu yang dilakukan saya ketika mendapat bimbingan dari senior saya, dari profesor yang di luar yang pernah saya ikuti workshopnya, ya itu yang dilakukan, bayar mahal-mahal. Jadi review buku. Nanti kalian yang di karya tulisnya sebelum masuk pada pertemuan pertama, kalian harus bisa mereview buku dulu. Jadi nanti satu buku itu biar cepat teknisnya adalah satu buku itu mungkin ada 400 halaman. Nanti berapa orang yang ada di karya tulisnya ini dibagi. Jadi kayak kemarin. Jadi bab ini satu orang ini, bab ini. Jadi dibagi seperti itu. Nanti. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama yang untuk presentasi buku ini membutuhkan waktu yang mungkin cukup seharian. Nah, biar tidak seharian, ini kan mungkin ada kita terkendala secara virtual. Ada kok macet. Wes, nggak macet wes. Aman. Nah, biar tidak terkendala dengan kita saling ketika kita harus seperti ini terus, maka yang mungkin perlu inovasi ya yang kalian lakukan kemarin itu. Jadi baca bukunya, reviewnya dalam bentuk tulisan dikirim ke saya nanti review. Jadi bacaan kalian terhadap apa yang sudah kalian baca dengan bahasa kalian sendiri. Setelah itu kalian buat video presentasi. Jadi upload di YouTube-nya kalian itu sudah difungsikan itu. Jadi
ada beberapa orang yang ada di karya tulis ilmiah, bidang karya tulis ilmiah, silahkan itu nanti dibagi nantilah. Itu. Jadi setelah kalian belajar teori, jadi ada beberapa buku mungkinlah nanti yang akan dibahas. Setelah kalian belajar teori, tahap selanjutnya masih belum masuk pada tahap penulisan, masih panjang. Setelah belajar teori dengan beberapa buku itu, dipahami semuanya, lalu tahap yang kedua adalah belajar metodologi. Belajar metodologi. Nah, jadi kalau kita ingin fokuskan, saya ingin fokus pada 2 metodologi saja untuk kalian, biar tidak bingung. Pertama, saya ingin fokus pada penelitian kualitatif dan pustaka saja. Karena itu yang mungkin mudah dan mungkin juga akan bisa dilakukan di IAIN Jember. Karena model-modelnya di IAIN Jember juga seperti itu dalam. Kalau kenapa masuk ke kuantitatif? Mohon maaf kalau kuantitatif saya belum bisa memahami. Jadi yang saya pahami itu cuma 2. Satu kualitatif, yang kedua tentang pustaka, kajian pustaka. Ada yang juga mengatakan bahwa metodologi itu ada kualitatif dan kuantitatif. Pustaka itu masuk kualitatif. Ada yang juga mengatakan seperti itu. Jadi itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti ada buku lagi. Kalau baru itu ada pertemuan, Mas. Pertemuan tapi masih belum masuk pada teknis penulisan. Setelah itu selesai metodologi, baru nanti untuk pemula bisa masuk pada pertemuan yang sudah ditentukan itu. Itu yang untuk karya tulis ilmiah. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui. Mohon bersabar juga. Dan dalam diskusi ini, dalam diskusi kita dan tugas-tugas yang akan diberikan kepada kalian, saya ingin kalian disiplin. Jadi kalau nggak ngumpulkan 1 kali saja, silahkan keluar dari grup bidang ini. Tidak ada toleransi. Semalam ditanyakan ketika diskusi dengan pengurus grup itu, Lia sama Inka yang semalam datang, bahwa gimana Mas kalau ada kendala lain, saya tidak mau alasan apapun karena itu sudah jauh-jauh hari, insya Allah sudah ada waktunya dan kalian perlu mengatur waktu itu lebih baik. Biasanya yang ikut kelas saya banyak yang tereliminasi gara-gara seperti ini, jadi nggak bisa lanjut. Itu jadi kita harus disiplin. Untuk pertemuannya silahkan diatur sendiri. Untuk KTI mau hari apa, terserah hari apa. Yang saya minta cuma 1, saya sampaikan sudah semalam kepada 2 orang yang ikut pertemuan, kita ketemu setiap jam 5 pagi. Jadi itu mau hari apapun terserah, mau pertemuan berapa kali seminggu terserah, saya siap, asalkan karena kenapa kok jam 5 pagi, selain bagaimana kita itu tidak tidur pagi, yang kedua kita mengambil jatah waktu yang mungkin kosong. Kalau siang kalian mungkin kuliah setelah hari raya kuliah, sore mungkin bantu orang tua, malam ada yang memiliki pekerjaan yang lain, malamnya masih mungkin dampingi adik, bisa ngobrol sama orang tua, nggak mungkin bisa. Jadi kita manfaatkan di pagi hari untuk bisa berdiskusi, presentasi bersama kalian. Jadi jam 5 terserah mau berapa kali. Kalau memang mau lebih cepat ya harus setiap hari. Kalau nggak bisa ya nggak apa. Jadi itu untuk karya tulis ilmiah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Umpama hari hari Sabtu dan Ahad itu antaranya hari itu umpama jam 5 pagi. Karena kan memang kita cuma pakai 1 HP. Nanti saya ini aja nanti jam 6 ada mata kuliah juga. Takutnya nanti baterainya enggak nutup. Oh. Gini, untuk kalian yang mungkin terserah sih, kalau mungkin bisa diatur lagi. Sabtu Minggu itu yang saya tahu jamnya
ada jamnya angkatan 20 kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu jamnya. Kalau Sabtu Minggu. Jadi yang nggak bisa ikut sebenarnya dalam diskusi ini, sebenarnya yang saya tekankan itu untuk bukan di pertemuannya, tapi pengumpulan tugasnya untuk tepat waktu. Nah, untuk pertemuannya ini silahkan, tidak apa-apa. Yang butuh saja sudah tidak apa-apa. Yang penting tugasnya dikumpulkan, kalian paham. Untuk pertemuannya itu kita bagi jadi 2. Pertama bisa lihat secara live di Zoom seperti ini biar langsung tatap muka. Yang kedua bisa lewat YouTube. Ini tidak saya sharekan lewat YouTube karena masih belum bisa masuk di YouTube-nya saya sekarang. Kayaknya tadi masih perlu konfirmasi tadi. Tidak bisa live saya, tidak bisa. Tadi ada notif di email. Iya. Belum tak buka. Ya, tadi mau live sebenarnya lewat YouTube, tapi tak bisa. Nah, nanti yang menyimak lewat YouTube itu mungkin nanti bisa bertanya secara chat saja. Atau kalau kalian repot mau chat, langsung ditanyakan di grup saja, langsung di grup, langsung voice di grup. Apa kalau bingung? Ya, pertanyaan-pertanyaannya. Untuk karya tulis ilmiah itu. Ada lagi? Untuk yang karya tulis ilmiah? Wes gak ada? Gak ada? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke yang public speaking. Public speaking ini kita tidak akan menerapkan, ya ada sih beberapa teori yang akan diterapkan dalam public speaking. Yang mungkin nanti ini banyak praktek ngomong di media sosial. Jadi sebagai generasi milenial yang sekarang mungkin dalam beberapa kajian tokoh itu kan harus eksistensialisme itu dibutuhkan. Jadi itu yang menjadi titik tekan sekarang. Kenapa kok public speaking diperlukan bagi kalian yang ada di UKPK? Karena selain salam dialektika, kalian juga harus mengetahui terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan beberapa orang, karena setiap orang itu memiliki tipikal yang berbeda-beda. Bisa jadi nanti kalau dibutuhkan ini ketika kalian jadi pengurus itu di UKPK dan mau ngopeni adik-adik, mungkin itu menjadi menjadi bekal bagi kalian bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana berbicara, berkomunikasi yang mungkin bisa ada timbal balik yang baik, karena tidak bisa disamakan ketika kita berbicara kepada orang yang mungkin tidak paham dengan salah satu bahasa, kita harus juga menggunakan bahasa kita semuanya. Jadi itu tidak bisa. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami, baik etika dalam berbicara dan lain sebagainya. Nah, di public speaking ini kalau kalian lihat silabusnya, memang paling banyak pertemuannya daripada 2 bidang yang lain. Paling banyak. Tapi paling banyaknya ini sudah jelas tidak seperti KTI tadi. Jadi KTI tadi kan ada pertemuan. Mungkin di akhir juga ada pertemuan akhir juga nanti untuk bagaimana merevisi tulisan, bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau public speaking ya sudah itu saja yang ada gitu. Ada tugas prakteknya juga nanti. Di mana nanti prakteknya kita akan tugaskan kalian bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Itu saja sih sesimpel itu kalau public speaking, tidak begitu ruwet, dan saya juga akan mengajari kalian bagaimana berbicara secara pede di depan forum, dan mungkin kalau kalian rasakan ketika berbicara di public speaking itu banyak takut,
grogi dan lain sebagainya, ya mungkin yang mungkin sudah cukup berpengalaman mungkin apa ya, tidak ada kendala. Tapi bagi orang yang nervous dan grogi dan bahkan ketika pegang mic saja langsung gemetar, jadi itu mungkin perlu kita bidik nanti mentalnya. Ala kulli hal, untuk yang public speaking ini saya masih belum tahu nanti metodenya seperti apa. Tetap ada pertemuan, tapi bagaimana prakteknya masih belum saya temukan seperti apa. Ya mohon bersabar karena saya tidak bisa tahu langsung bagaimana kalian berbicara secara baik di depan forum dan lain sebagainya. Karena terkadang kalau mahasiswa sekarang nih cerdas-cerdas, disuruh presentasi kan harusnya presentasi kan bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap orang lain dengan bahasa kita. Tapi terkadang mahasiswa sekarang itu membaca, bukan presentasi, tapi membaca. Jadi makalahnya itu dipresentasikan, dibaca itu, bukan presentasi, dibaca. Kadang pula ketika dosen menugaskan membuat PowerPoint, tidak membuat PowerPoint, itu dibutuhkan ya. Tidak membuat PowerPoint, tapi membuat text point. Jadi semuanya dimasukkan semua. Itu ada satu hal yang salah juga. Ketika kalian menjadi presentator di depan. Itu perlu dilatih. Nah, cara pelatihannya ini saya masih belum menemukan. Bukan saya pesimis terhadap kalian yang mungkin tidak yang mengumpulkan tugas kemarin. Saya juga ketika mendengar voice note kalian ketika presentasi jurnal itu masih belum bisa saya tentukan kalian sejauh mana presentasinya, dan pembicaraannya juga cukup bagus. Itu harus dilatih kalian. Jadi itu sih untuk kalian yang public speaking, dan sebisa mungkin yang public speaking ini saya arahkan nanti tidak pakai PowerPoint. Karena istilahnya itu kalau ada orang yang presentasi pakai PowerPoint, itu masih belum punya power dan belum punya poin. Jadi itu nanti mungkin sudah masuk semua. Jadi bagaimana cara membuat closing statement yang bagus, menyampaikan materi yang bagus, itu nanti kita akan belajar bersama di sana. Mungkin itu sih untuk public speaking. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya itu pengen public speaking juga, tapi kan kita harus milih salah satu, right? Saya kemarin. Nah, kalau gini Bu Koor. Jadi, kenapa kok saya fokuskan? Ya, saya target saya untuk kelas ini di 3 bidang ini selesai dalam 3 bulan. Lihat semalam tanya, gimana kalau setelah itu bisa pindah ke yang lain, boleh enggak? Jadi tadi wakilnya sampean bilang ditanya juga itu, biar juga dapat juga hal yang lain. Jadi kalau saya fokuskan, kalau saya jawab semalam itu jangan dulu, karena proses nulis dengan proses public speaking ini berbeda. Kalaupun nanti public speaking-nya sudah bagus, ini mungkin bisa pindah kepada yang nulis saja. Tapi kalau nulis, ini masih ada tahapan-tahapan yang lain. Jadi kalau takutnya kalian itu nggak konsisten nanti. Jadi fokus saja dulu di sana, di kelas itu. Karena saya yakin kalian itu sekarang masih bukan seperti saya. Kalau saya kan cuma sekarang fokus persiapan ujian, persiapan untuk bagaimana nanti bisa progres untuk presentasi untuk beasiswa S2. Kalau sampean kan masih tugas kuliah, masih bantu, kalau di rumah bantu orang tua. Sekarang pun saya kalau dulu ketika sebelum Covid, H-10 hari raya itu sudah libur. Kalau sekarang saya tanya ke yang lain, masih belum libur. Kuliahnya masih belum libur. Jadi online itu bukan malah membuat kalian ringan tugasnya, tapi malah makin berat daripada yang offline. Jadi fokus saja,
kepada yang kalian inginkan, kepada yang kalian tidak ingin. Nanti seumpama, saya semalam sempat juga bilang kepada Inka dan Lia ketika diskusi. Umpama di pertengahan, kalian sudah merasa bosan di kelas itu. Ingin pindah pada kelas yang lain, karena mungkin lebih menarik dan sebagainya. Saya tidak membolehkan itu. Kalau Anda mencoba untuk keluar, sudah keluar saja. Tidak boleh masuk pada kelas yang lain. Jadi kita harus disiplin, juga tertib juga di sini ya. Biar ya walaupun kita juga nggak ada absen. Jadi kita menggunakan proses pendidikan yang mungkin dianggap sekarang sebagai merdeka belajar dan belajar merdeka itu sekarang. Jadi nggak usah absen, nggak usah apa-apa. Kita menggunakan pendidikan modelnya kalau kajian pendidikan itu pendidikan yang tidak mematikan itu. Siapa itu yang nulis itu lupa ya. Jadi di kajian pendidikan itu saya pernah ikut kajiannya itu. Jadi itu yang harus kita tekankan sekarang. Jadi itu ya public speaking. Itu ya Bu Kor ya. Jadi nggak boleh pindah dulu, nggak apa. Jadi mungkin untuk belajarnya juga nanti bisa melihat tayangan live di YouTube ya. Karena semuanya kita tayangkan live. Tapi prakteknya, tapi kan kalau umpama kita just nonton di YouTube, kita kan nggak bisa nanya. Satu, nggak dikomentari. Itu kan? Iya, nggak boleh. Ya. Karena kelas khusus. Ya nantilah kita pikir-pikir, kita lihat progres perkembangannya kalian di KTI dan public speaking. Kalaupun bisa nyabang, nanti saya akan mungkin ambil kebijakan yang lain. Karena kebanyakan ya ketika ini proses berjalan, mungkin hanya semangat di awal. Ini yang saya nggak mau. Antisipasinya itu. Jadi semangat di awal, di akhirnya sudah lelet, sudah hilang mas gitu loh. Jadi ketika ada tugas yang sangat berat kepada kalian, mungkin juga nggak bisa dilakukan oleh kalian semuanya, karena pemikirannya sudah nggak bisa semuanya. Lalu dia menyerah gitu loh. Itu yang saya nggak mau nanti. Jadi biar konsisten saja nanti ke depannya. Ya kalau kita melihat perkembangannya nanti kalian bisa mengikuti semua, ada apa? Kita perbolehkan lah minimal ya gimana nantilah ke depannya sudah. Yang penting kalian fokus pada bidang yang kalian pilih untuk sementara. Gitu ya. Ada lagi? Public speaking? Dan saya yakin kalian masih belum baca kayak silabusnya ya. Sudah. Kalau sudah dibaca, alhamdulillah. Kalau masih belum dibaca, ya baca. Sudah ya, cukup ya untuk yang public speaking. Sudah. Nah, sekarang ini untuk entrepreneur. Kenapa saya kemarin itu sebenarnya saya ingin fokus 2 saja. Bahkan saya punya pemikiran fokus 1 saja kemarin. Kata itu. Karena saya melihat dari yang sampai isi yang diformulir itu kemarin ada banyak cita-cita yang ingin kalian raih. Ada banyak hobi yang kalian minati. Bahkan rata-rata hobi kalian membaca hal yang fiksi. Tidak apa-apa nanti di KTI karya tulisnya nanti kita buat karya tulisnya itu analisis bacaan-bacaan fiksi. Tidak apa-apa, silahkan. Banyak saya sering dulu ketika ada tugas mata kuliah saya ada tugas baca yang fiksi, terutama kalau novel itu ya Kang Habibur Rahman El-Shirazi itu sering saya itu yang ya bisa nanti. Jadi saya dulu saya cerita saja. Dulu saya pernah menemukan konsep ketuhanan di novelnya Habibur Rahman El-Shirazi. Jadi bagaimana seorang yang seorang tokoh yang diungkapkan oleh beliau itu jadi ya menjadi penelitian yang mungkin cukup bisa dikolaboratifkan dengan teori-teori yang tentang konsep ketuhanan di sana. Jadi itu yang mungkin yang banyak. Jadi munculnya entrepreneur juga gitu. Malah saya juga bingung gitu loh. Yang bercita-cita sebagai entrepreneurship, sebagai seorang entrepreneur kemarin itu malah sekarang tidak milih entrepreneur. Ini yang saya bingungkan.
Jadi tidak apa sudah. Di entrepreneur cuma ada 2 orang. Siapa itu yang saya masih belum hafal. Saya ada yang milih entrepreneur ini. Gak ada yang ikut sini. Gak ada kayaknya. Ada 2 orang yang ikut entrepreneur itu. Nah, di entrepreneur ini nanti fokusnya selain berjualan juga fokus bagaimana kalian berjualan dengan baik. Itu yang pertama. Yang nomor 2, di entrepreneur ini target sebagai seorang wirausaha bagaimana meningkatkan produk lokal. Itu yang ingin saya tekankan kepada entrepreneur. Jadi ala kulli hal untuk entrepreneur, mudah-mudahan 2 orang itu cukup istiqomah untuk ikut. Siapapun itu orangnya saya tidak tahu, masih belum pernah komunikasi soalnya. Mudah-mudahan itu 2 orang itu istiqomah, dan bagaimana nanti teknik promosi, bagaimana nanti ambil angle foto, nanti saya akan pelajari. Ya walaupun saya dari Fakultas Dakwah, alhamdulillah dulu pernah ikut pelatihan sinematografi, dan dulu juga pernah belajar di SMK. Jadi saya alumni SMK sebenarnya. Jadi nyasar ke YIN ini nyasar. Jadi mungkin akan kita terapkan nanti untuk entrepreneur, bagaimana ngambil foto yang enggak kostum dan lain sebagainya, itu akan kita pelajari sama di sana di entrepreneur. Mungkin itu saja. Oke, kita ini serba-serbi online ya, sering keluar mendadak soalnya. Kedengeran suara saya? Jelas kok. Ya, ini serba-serbi online ya. Keluar secara mendadak. Ini kalau nggak kayak gini nggak seru kayaknya kalau nggak online. Jadi itu untuk entrepreneur. Jadi bagaimana menjadi seorang pengusaha. Ya walaupun yang saya ajarkan juga, saya juga bukan pengusaha. Ya saya dulu pernah juga jadi pernah masuk di sana. Jadi pernah ikut seminarnya Ipo Santosa, Tumbi Waringin, pernah ikut, pernah juga ke Yusuf Mansur, sana juga pernah. Jadi kemana-mana kalau masalah teori dan prakteknya itu. Sampai kalau ini ingin sharing, sebenarnya secara online saya pernah gagal di bisnis, itu hampir kerugian saya pada saat itu semester 5 itu hampir 4 juta. Saya pernah rugi segitu. Jadi terus gimana untungnya Mas? Ya ada untungnya, tapi nggak lebih, karena saya nggak teruskan entrepreneur itu karena keburu jadi ketua, jadi nggak saya teruskan. Karena juga di entrepreneur juga dulu itu secara offline saya jualan jualan apa sembarang kemarin itu. Jadi teknik manajerial bagaimana ngambil dari orang yang sekarang itu kan, kalau dunia usaha yang secara offline yang mungkin dikuasai itu masih dari Cina, yang mungkin sekarang Cina itu bukan komunis kalau bahasanya sekarang, tapi sudah kapitalis. Jadi bagaimana konsep pengelolaan manajemen keuangannya seorang kapitalis itu, ya insya Allah masih ingatlah sedikit-sedikit untuk kalian yang ikut di bidang entrepreneur. Jadi bagaimana nanti teknik promosi secara teks dan lisan itu juga akan kita pelajari di entrepreneur. Itu sih kalau sudah entrepreneur. Ini sekarang ada yang gabung tak entrepreneur tak? Sofia ini ikut apa? Mana orangnya ini? Public speaking, Mas. Oh, nggak on cam ini. Nggak ada yang entrepreneur ya? Nanti mungkin bisa ditanyakan, dikawal Bu Koor ya, sama pengurus inti yang lain, wakilnya, sekretaris dan bendaharanya juga dikawal. Bagaimana anggota di grup ini tetap nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, tetap semangat. Jadi walaupun cuma ya terutama yang di entrepreneur mungkin cukup perlu disemangati secara ekstra karena cuma 2 orang yang ikut. Bisa jadi nanti seumpama mereka nggak konsisten, bisa jadi mereka itu keluar dengan sendirinya, dan malah kita mau nggak mau juga harus kita kasih pilihan untuk bagaimana ikut dengan kalian yang ada di bidang lain. Karena kalau entrepreneur cuma ya bayangkanlah kalian cuma berdua nanti diskusi, kalau sama saya cuma bertiga gitu lah. Takutnya kurang semangat atau bagaimana, nanti mungkin perlu dikasih semangat oleh kalian sendiri gitu. Terutama untuk yang karya tulisnya juga tetap semangat, jangan sampai nanti kendor di pertengahan sampai akhir.
harus tetap semangat semua untuk bagaimana disiplin dalam menulis, disiplin dalam juga mengumpulkan tugasnya. Itu saja sih untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan secara keseluruhan, silahkan. Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, silah. Ini untuk penentuan harinya, apa perlu ada saya atau kalian sendiri yang menentukan? Kita sendiri dah nanti diajukan. Ya itu. Oh ya lupa saya. Saya mau juga. Ini kan sudah lengkap. Ada ketua, ada koordinator lah, koordinator, ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris. Saya ingin juga ada yang menjadi koordinator di bidang karya tulis ilmiahnya. Ya, apa mau dipilih sekarang atau kalian buka forum sendiri tidak apa? Hah? Tidak ada Mas, bateraiku sakaratul maut habis ini kelas. Oh ya wes. Kalian kalian pilih sendiri wes ya, pokok ya, dikoordinir sendiri. Nanti siapa laporkan kepada saya. Nanti di bidang entrepreneur siapa, bidang only koordinator, right? Hanya koordinator saja, kan? Iya, koordinator saja. Jangan banyak-banyak. Wong anggotanya cuma 22 orang. Kalau semuanya jadi pengurus, siapa yang mau di-OP nanti? Jadi koordinator yang bidang KTI, bidang entrepreneur dengan bidang public speaking. Ya, saya mohon itu untuk bagaimana nanti tugas-tugasnya juga bisa dimaksimalkan. Biar terbantu kalian ya. Oke, mungkin hanya itu. Tadi dibuka oleh wakil karena koordinatornya sudah datang. Mungkin langsung saya wasrahkan kepada koordinator untuk menutup. Dari saya, Al-Fatihah. Terakhir, salam intelektual, salam dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan, ya karena sudah ada koordinator, saya kembalikan kepada koordinator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Jangan lupa nanti entah agak siangan ya, di grup akan saya mulai untuk pemilihan koordinator each divisi atau each Bidang. each apa namanya? Ya intinya each bidang. Jadi nanti jangan lupa untuk fast respond untuk teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Jufri yang telah bersabar dengan kita semua yang ada di sini, yang mungkin banyak kendala sehingga kita harus mau tidak mau terpaksa harus beralasan. Sebenarnya kita tidak mau beralasan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga semangat sampai akhir. Saya selaku koordinator kalian mengucapkan mohon maaf. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dah.